Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Stikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi yang beranggotakan 1. Yuli Murtini dengan NIM 2205523036. 2. Lita Fitrianti dengan NIM 2305526010. 3. Nova Rosyada dengan NIM 2305527011. Dan yang keempat, Intan Nur Adiani dengan NIM 2405527001. Dengan dosen pengampu, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen perpajakan. Adapun tujuan dari presentasi ini ialah untuk semakin memahami hal yang mendasar tentang manajemen perpajakan, serta melengkapi dalam ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang manajemen perpajakan yang pertama, yang kedua, mengenai perencanaan perpajakan, yang ketiga, praktik perencanaan perpajakan yang meliputi pemilihan metode penyusutan dan transaksi sewa guna usaha. Marilah kita bahas satu persatu topik kita. Yang pertama, manajemen perpajakan. Apa itu manajemen perpajakan? Kita akan melihat. Manajemen perpajakan itu merupakan suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Komponen utama dalam manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pengelolaan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengoptimalkan pembayaran pajak. Beberapa komponen utamanya ialah yang pertama, pengelolaan pajak, yaitu proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Dalam hal pembayaran pajak, harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak untuk menghindari sanksi atau denda. Yang kedua, perencanaan pajak, yaitu menyusun strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah. Perencanaan pajak ini mencakup pertimbangan-pertimbangan strategi dan kebijakan pajak yang dapat dipersiapkan. Yang ketiga, kepatuhan pajak, yaitu memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini bisa melibatkan audit internal dan eksternal untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan laporan pajak. Tujuan manajemen perpajakan. Yang pertama, mengoptimalkan kewajiban perpajakan perusahaan. Yang kedua, mengurangi risiko hukum dan denda. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana perusahaan. Efisiensi yang dimaksudkan di sini ialah merancang strategi pajak yang dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan, sekaligus mendukung tujuan bisnis perusahaan, termasuk strategi pemanfaatan kredit pajak, insentif pajak, dan struktur pajak yang mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Tujuan manajemen perpajakan yang keempat ialah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Fungsi-fungsi manajemen pajak yang mendukung tujuan manajemen perpajakan. Yang pertama, fungsi perencanaan pajak atau fungsi planning. Fungsi planning ini untuk merencanakan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi yang kedua, fungsi pengorganisasian perpajakan atau fungsi organizing. Fungsi organizing yaitu meliputi pengaturan struktur organisasi, investasi, serta transaksi yang dapat meminimalkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi pelaksanaan perpajakan atau fungsi actuating, yaitu menggerakkan atau mengarahkan semua elemen yang terlibat dalam manajemen pajak dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan perpajakan atau fungsi controlling, yaitu merujuk pada pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan serta kegiatan perpajakan. Motivasi manajemen perpajakan. Motivasi ini penting agar kegiatan perpajakan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan pajak yang baik. Berikut ini adalah motivasi utama dalam manajemen perpajakan. Yang pertama, menghadapi tingginya tarif pajak, high tax rates. Yang kedua, kekurang gamblangan, impresis, ketentuan baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya. Yang ketiga, terlalu kecilnya sanksi, insufficient penalties. Mengapa demikian? Karena sebenarnya penting untuk menciptakan suatu sistem sanksi yang cukup berat dan berdampak agar dapat mendorong kepatuhan pajak, menjaga keadilan, di mana wajib pajak yang tidak patuh tentunya akan mengalami akibat dari pelanggarannya. Tetapi wajib pajak yang patuh, yang membayar pajak dengan baik dan benar, akan terhindar dari denda atau sanksi pajak tersebut. Yang keempat, motivasinya ialah kekurang wajaran atau kekurang merataan, inequity. Yang kelima, distorsi dalam sistem perpajakan. Distorsi ini merujuk pada penyimpangan atau ketidakseimbangan dalam struktur atau perencanaan pajak. Distorsi ini perlu diminimalkan agar sistem perpajakan tetap efisien dan adil. Manajemen perpajakan yang baik memiliki beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Yang pertama, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, secara bisnis masuk akal, reasonable, karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy. Yang ketiga, didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansi keuangannya maupun segi hukum, perjanjian, atau perikatannya. Strategi manajemen perpajakan. Strategi manajemen perpajakan ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh individu atau perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Beberapa strategi manajemen perpajakan yang umum digunakan antara lain: 1. Penghindaran pajak yang sah atau tax avoidance.
yaitu menggunakan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan. Yang kedua, pengaturan struktur perusahaan, yaitu menyusun struktur bisnis yang efisien dari sudut pandang perpajakan, seperti penggunaan anak perusahaan atau joint ventures. Yang ketiga, pemanfaatan insentif pajak, yaitu menggunakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Peran teknologi dalam manajemen perpajakan. Teknologi ini memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen perpajakan modern. Penggunaan teknologi perpajakan yang lebih transparan, lebih cepat, dan terorganisir. Peran teknologi dalam manajemen perpajakan antara lain: 1. Software perpajakan, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk perhitungan dan pelaporan pajak yang lebih efisien dan akurat. Kedua, otomatisasi proses pajak. Penggunaan teknologi untuk otomatisasi pengumpulan data dan pembayaran pajak. Otomatisasi proses pajak itu misalnya yang sekarang ini adanya e-filing dan juga e-billing, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengirimkan laporan pajak seperti SPT atau surat pajak terutang secara elektronik dan melakukan pembayaran pajak secara online tanpa harus mengantre di kantor pajak. Juga mempermudah proses dan mengurangi resiko dari kesalahan manusia. Kemudian peran teknologi yang ketiga, pemantauan dan analisis data pajak. Teknologi untuk memantau kewajiban pajak secara real-time dan menganalisis potensi penghematan. Tantangan-tantangan dalam manajemen perpajakan. Tantangan dalam manajemen perpajakan antara lain perubahan peraturan pajak, menjaga agar selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang bisa mempengaruhi strategi pajak. Yang kedua, kesalahan dalam penghitungan pajak. Resiko kesalahan yang dapat menyebabkan denda atau sanksi. Yang ketiga, kepatuhan pajak yang rumit, yaitu menghadapi peraturan yang rumit atau kompleks, terutama untuk perusahaan dengan skala besar. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia, dan keahlian yang terbatas dalam hal perencanaan dan juga pelaporan pajak. Kita juga akan melihat peran konsultan pajak dalam manajemen perpajakan. Kita akan melihatnya dalam dua hal, yaitu fungsi konsultan pajak dan juga keuntungan bagaimana menggunakan konsultan pajak. Yang pertama, fungsi konsultan pajak. Antara lain, memberikan nasihat dalam merencanakan kewajiban pajak yang efisien. Yang kedua, membantu dalam perencanaan pajak strategis dan pengelolaan risiko pajak. Dan yang ketiga, menyediakan pembaruan terkait peraturan pajak yang terbaru. Sedangkan keuntungan kalau menggunakan konsultan pajak. Yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian mengurangi risiko kesalahan dan juga sanksi. Dan yang ketiga, menyusun strategi pajak yang bisa lebih optimal. Kita akan melihat contoh manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan ini dapat diterapkan di antaranya, satu, dengan pengelolaan pajak pada perusahaan multinasional,
yaitu mengoptimalkan struktur pajak dengan pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda atau DDTA untuk mengurangi pajak yang dibayar di negara lain. Contoh yang kedua penerapannya, yaitu manajemen pajak pada usaha kecil dan menengah atau UKM. Menggunakan potongan pajak yang berlaku untuk UKM dan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil. Itu tadi pembahasan yang pertama mengenai manajemen perpajakan. Selanjutnya, kita akan membahas topik mengenai perencanaan pajak yang akan disampaikan oleh Lita Fitrianti. Terima kasih, Suster Yuli. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah proses strategis yang melibatkan analisis, pengaturan, dan pengelolaan kewajiban pajak agar dapat diminimalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Cramble, perencanaan pajak adalah analisis sistematis terhadap opsi penangguhan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak baik pada periode pajak saat ini maupun masa depan. Menurut Lyons, perencanaan pajak adalah sebagai pengaturan bisnis atau urusan pribadi untuk meminimalkan beban pajak. Next. Tujuan perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah antara lain yang pertama meminimalkan kewajiban pajak. Dengan memanfaatkan celah hukum atau insentif pajak yang ditawarkan pemerintah, wajib pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Optimalisasi keuangan. Penghematan pajak memungkinkan individu atau perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk keperluan produktif lainnya. Tujuannya selanjutnya adalah kepatuhan pajak, di mana perencanaan pajak memastikan bahwa semua strategi yang diterapkan tetap berada dalam batas legalitas sehingga menghindari sanksi pajak. Tujuan selanjutnya yaitu pengelolaan arus kas. Melalui pengaturan waktu pembayaran pajak, misalnya menunda pembayaran pajak tertentu, wajib pajak dapat menjaga stabilitas arus kas. Tujuan selanjutnya adalah menghindari pengenaan pajak berganda. Di dalam perencanaan pajak, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi dalam prosesnya, yaitu sebagai berikut. Aspek formal dan administratif. Mengacu pada pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana aspek formal sebagai hukum positif, semua undang-undang pajak diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk aspek administratif, kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP, kemudian juga menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, selanjutnya membayar pajak, dan juga menyampaikan surat pemberitahuan.
Aspek perencanaan pajak yang kedua yaitu aspek material. Pajak dikenakan terhadap objek pajak berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Aspek dalam perencanaan pajak selanjutnya yaitu adalah penghindaran sanksi pajak. Pembayaran sanksi yang seharusnya tidak terjadi karena merupakan pemborosan bagi perusahaan. Pemborosan dapat dihindari dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan lebih produktif dan efisien. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan atau denda keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat perencanaan pajak adalah sebagai berikut. Tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, karena perencanaan pajak bisa menjadi tidak berhasil apabila berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan perusahaan secara menyeluruh, baik jangka panjang atau jangka pendek. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalkan invoice, dukungan perjanjian, dan perlakuan akuntansinya. Untuk aspek selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Untuk mencapai tujuan perencanaan pajak, wajib pajak perlu memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Laporan keuangan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Aspek yang terakhir adalah pengendalian pajak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Terdapat 3 motivasi dalam unsur perpajakan. Antara lain, 1, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak adalah sebagai berikut. Pajak yang akan dipungut, misalnya seperti pajak penghasilan badan dan orang pribadi, pajak atas keuntungan modal, withholding tax atas gaji, dividen, dan sewa bunga, pajak impor, ekspor, dan bea masuk, pajak undian atau hadiah, bea materai, capital transfer atau transfer duties lisensi usaha, dan pajak perdagangan lainnya. Faktor yang lain adalah siapa yang akan menjadi subjek pajak. Kemudian faktor yang lain juga adalah objek pajak. Objek pajak menjadi basis perhitungan besarnya pajak. Maka wajib pajak akan merencanakan pajak tidak lebih dan juga tidak kurang agar tidak harus membayar sanksi yang berarti terdapat pemborosan dana. Kemudian faktor yang lain adalah besarnya tarif pajak. Dengan adanya scheduler taxation tarif,
perencana pajak akan berusaha agar dikenakan tarif yang paling rendah. Faktor yang terakhir yaitu adalah prosedur pembayaran pajak. Motivasi selanjutnya adalah undang-undang perpajakan atau tax law. Dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, next sister, selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya, sehingga mengakibatkan terbukanya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis perencanaan pajak dengan cermat dan baik. Motivasi selanjutnya adalah administrasi perpajakan atau tax administration. Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak, karena akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan di dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi. Dengan menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama. Karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, kemudian loopholes atau celah, shelters, dan havens. Next, tahapan dalam perencanaan pajak, yaitu menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total. Pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis informasi adalah faktor yang relevan. Perencanaan pajak dilakukan berdasar situasi dan transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Contohnya, dalam menghasilkan produk yang dijual apakah termasuk dalam pengenaan pajak barang mewah atau tidak. Faktor-faktor pajak antara ini adalah jenis pajak, faktor penghubung, domisili atau kewarganegaraan pembayar pajak, bentuk badan usaha pembayar pajak, contohnya apakah wajib pajak perorangan atau perseroan terbatas. Sumber penghasilan, kemudian sifat dan transaksi atas operasi. Faktor-faktor yang selanjutnya adalah faktor non-pajak yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pajak, yaitu masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar,
masalah pengawasan devisa, masalah program intensif investasi. Kemudian tahap selanjutnya untuk perencanaan pajak, membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Misalnya seperti pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Tahap selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Tahap perencanaan pajak yang keempat yaitu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk menyatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan atau up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya. Jika perubahan tidak dilakukan, kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Tahap yang paling akhir dari perencanaan pajak adalah menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui dan mengerti peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan. Jenis-jenis perencanaan pajak. Jenis perencanaan pajak antara lain adalah perencanaan pajak nasional. Berpedoman pada undang-undang domestik, perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Perencanaan pajak internasional dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Kegiatan transaksinya tidak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Perencanaan pajak internasional juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak atau tax treaty dari negara-negara yang ikut terlibat. Yang selanjutnya adalah mengenai strategi perencanaan pajak. Strategi yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak adalah antara lain pembiayaan usaha melalui penciptaan utang, revaluasi aset tetap perusahaan, pemilihan metode penyusutan dan amortisasi, perolehan aset tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, pemilihan metode penilaian persediaan, transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak atau withholding tax, optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar, rekonsiliasi SPT, penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri, memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Dalam penjualan pajak barang yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak ditunda sampai bulan berikutnya
setelah penyerahan barang atau jasa kena pajak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rosya. Silahkan Mbak Rosya. Ya, terima kasih Mbak Lita. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi tentang praktik perencanaan perpajakan dalam pemilihan metode penyusutan. Next, pengertian penyusutan atau depresiasi itu menurut PSAK nomor 17 tahun 2004 pasal 17 ayat 1 itu adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang pertama diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Yang kedua, memiliki suatu manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan akuntansi penyusutan terhadap akuntansi tetap, karena penyusutan merupakan pengalokasian biaya. Karena kesalahan dalam pengalokasian biaya akan mempengaruhi perhitungan laba rugi. Selanjutnya, kebijakan pajak untuk penyusutan. Kebijakan pajak harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu keadilan pajak, B. kebijakan ekonomi, C. administrasi. Untuk keadilan pajak, perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak, apakah termasuk perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. Dan juga harus memperhatikan struktur modalnya, apakah termasuk padat modal atau padat karya. Dengan adanya penyusutan, maka perusahaan manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibandingkan perusahaan jasa ataupun jenis usaha padat karya. Yang kedua ada kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan investasi. Jika penyusutan besar, maka laba setelah pajak juga besar. Pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI besar, sehingga pada akhirnya menyebabkan arus kas menjadi tinggi. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi penyusutan untuk barang baru atau barang bekas. Yang kedua, penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu. Yang ketiga, penyusutan berdasarkan jenis aset. Dan yang keempat, penyusutan berdasarkan lokasi. Untuk pertimbangan yang ketiga ada administrasi. Cara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan baik yang sederhana ataupun yang kompleks tergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak. Next. Penyusutan yang dipercepat. Penyusutan dapat dipercepat untuk dapat meningkatkan arus kas. Karena penyusutannya besar, maka pajak yang akan dibayar lebih kecil dan pengembalian atas investasi menjadi tinggi. Metode yang dapat digunakan adalah A. Dipercepat. Terdapat dua cara utama dalam penyusutan dipercepat, yaitu metode saldo menurun ganda atau sering disebut metode penyusutan yang dipercepat. Metode ini seringkali digunakan dengan pertimbangan bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap akan cenderung meningkat dengan bertambahnya usia aset tetap. Yang kedua ada metode jumlah angka tahunan. Metode ini menghasilkan tarif penyusutan yang menurun dengan dasar penurunan pecahan dari nilai yang dapat disusutkan, yakni harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dan setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai bilangan penyebut. Yang kedua ada memperpendek umur. Dengan umur yang menjadi pendek, maka unsur pembagi yang digunakan untuk menentukan nilai aktiva menjadi lebih kecil, sehingga penyusutan menjadi lebih besar. Yang ketiga ada bebas atau arbitrary deduction. Next. Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan. Yang A yaitu saat mulainya penyusutan fiskal
B itu ada harta atau aset dalam pengerjaan, C ada persetujuan Dirjen Pajak, D pengelompokan harta berwujud, dan E ada metode dan tarif penyesuaian fiskal. Kita langsung ke slide selanjutnya, ke pengelompokan harta berwujud. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu ada harta berwujud bukan bangunan, itu dikelompokkan menurut masa manfaatnya, yaitu yang pertama ada kelompok 1, itu masa manfaatnya ada 4 tahun, yang kedua kelompok 2, itu masa manfaatnya 8 tahun, yang kelompok 3 itu masa manfaatnya itu adalah 16 tahun, yang keempat ada kelompok 4, masa manfaatnya ada 20 tahun. Lalu selanjutnya ada harta berwujud bangunan, itu dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Bangunan permanen itu ada masa manfaatnya 20 tahun dan bangunan tidak permanen ada 10 tahun. Next slide. Untuk tarif penyusutan aset tetap, itu ada tarif penyusutan aset tetap bukan bangunan, dibagi menjadi 2, ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk kelompok 1, metode garis lurus itu ada 25%, sedangkan metode saldo menurun itu 50%. Untuk kelompok 2, metode garis lurusnya 12,5%, untuk metode saldo menurun ada 25%. Yang kelompok 3, metode garis lurusnya 6,25%, dan metode saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok 4, metode garis lurusnya 5%, dan metode saldo menurunnya ada 10%. Untuk selanjutnya, tarif penyusutan untuk aset tetap berupa bangunan. Untuk kelompok bangunan yang permanen itu ada metode garis lurus sebesar 5%, dan bangunan tidak permanen sebesar 10%. Next slide. Penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutan atau yang disebut dengan amortisasi adalah disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Penyusutan secara langsung maupun penyusutan periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya perolehan. Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan suatu aset atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu ada biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal atau initial delivery, biaya simpan, dan biaya bongkar atau handling cost. Yang ketiga ada biaya pemasangan atau installation cost, dan yang keempat biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Metode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut ini. Yang pertama ada berdasarkan waktu, ada 2, yaitu metode garis lurus dan metode pembebanan yang menurun. Untuk metode garis lurus, itu caranya untuk mengurangi dan mengalokasikan harga pokok atau harga perolehan aktiva tetap menjadi beban dengan jumlah yang sama setiap periode akuntansi selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Yang kedua, metode pembebanan yang menurun, itu metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, berdasarkan penggunaannya ada 2, yaitu metode jam jasa dan metode jumlah unit produksi. Untuk metode jam jasa, penerapannya beban penyusutan diterapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Untuk metode jumlah unit produksi,
Metode ini sama dengan metode satuan jam kerja, yaitu berdasarkan pada faktor penggunaan dalam penerapan metode ini, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga ada berdasarkan kriteria lainnya. Terdiri dari metode berdasarkan jenis dan kelompok, yang kedua metode anuitas, dan sistem persediaan. Next slide. Nah, kita masuk ke persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Persamaannya adalah sebagai berikut. Aset atau harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya, tetapi harus dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Yang kedua, aset atau harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan. Yang ketiga, tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat yang terbatas. Next slide. Perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Perbedaannya pada masa manfaat, dalam akuntansi komersial itu ada 3, yaitu masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis. Yang kedua, ditelaah ulang secara periodik, dan yang ketiga, nilai residu bisa diperhitungkan. Sedangkan pada akuntansi fiskal, masa manfaatnya ada 2, yaitu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dan nilai residunya tidak diperhitungkan. Untuk harga perolehan, akuntansi komersial ada 4, yaitu untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya. Yang kedua, untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar. Yang ketiga, untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas. Dan yang keempat ada aset sumbangan berdasarkan harga pasar. Sedangkan untuk akuntansi fiskal, harga perolehannya ada 5, yaitu untuk yang pertama untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya. Yang kedua, untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar. Yang ketiga, untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar. Yang keempat, dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi. Next. Untuk metode penyusutan pada akuntansi komersial itu ada 7, yaitu garis lurus, jumlah angka tahun, yang ketiga saldo menurun atau menurun ganda, yang keempat ada metode jam jasa, lalu unit produksi, anuitas, dan sistem persediaan. Perusahaan dapat memilih salah satu yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik. Sedangkan pada akuntansi fiskal, metode penyusutannya ada 2, yaitu untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus, dan yang kedua, untuk aset tetap bukan bangunan, wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda, asal diterapkan secara taat asas. Untuk sistem penyusutannya, akuntansi komersial ada 2, yaitu penyusutan individual dan penyusutan gabungan atau kelompok. Sedangkan pada akuntansi fiskal, sistem penyusutannya secara individual, kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan. Untuk saat dimulainya penyusutan pada akuntansi komersial ada 2, yaitu saat perolehan dan saat penyelesaian. Sedangkan pada akuntansi fiskal, yaitu saat dimulai penyusutan pada saat perolehan dan dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nova untuk waktu dan tempatnya. Saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya, yaitu tentang transaksi sewa guna usaha. Definisi dari sewa guna usaha sendiri, menurut Swandi, sewa guna usaha yakni suatu kontrak antara lessor pemilik barang modal dengan lesi atau pengguna barang modal. Lessor memberikan hak kepada lesi untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lesi yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan dengan lesi. Lesi dapat diberikan hak opsi atau option right untuk membeli barang tersebut pada akhir masa kontrak.
Next. Untuk tujuan pelaksanaan sewa guna usaha, menurut Swandi, leasing memberikan peluang menarik bagi pengusaha karena mempunyai keunggulan-keunggulan, yaitu yang pertama, proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan. Prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama. Yang kedua, pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi sangat meringankan terhadap kebutuhan cash flow, mengingat sistem pembayaran angsuran berjangka panjang. Yang ketiga, posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya-biaya modal menjadi lebih murah dan menarik. Yang keempat, perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana. Next slide. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sewa guna, yang pertama adalah lessor, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal. Yang kedua, lessee adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Di sini lessee dilarang menyewa gunakan kembali barang modal yang disewa gunakan usaha kepada pihak lain. Yang ketiga adalah supplier. Supplier di sini adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dan lessee. Dan dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Asuransi adalah perusahaan. Yang keempat adalah asuransi. Asuransi di sini adalah perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Next. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis sewa guna usaha. Untuk jenis-jenisnya yang pertama ada sewa guna usaha pembiayaan atau finance lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi, di mana penyewa pada akhirnya memperoleh kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir. Jadi untuk sewa guna pembiayaan ini, aset akan menjadi hak milik. Kemudian untuk yang kedua, yaitu sewa guna usaha operasional atau operating lease. Di sini perjanjian sewa guna usaha jangka pendek yang tidak memberikan opsi kepemilikan kepada penyewa. Biaya sewa yang dibayarkan dianggap sebagai pengeluaran operasional. Yang ketiga ada sewa guna usaha penjual atau sales type lease. Perusahaan menjual produknya melalui leasing dengan keuntungan dari selisih harga jual aset dan nilai bukunya. Kemudian untuk yang keempat yaitu sewa guna usaha modal atau capital lease. Untuk yang jenis leasing ini mirip dengan finance lease, tetapi fokusnya berbeda yaitu pada pengalihan manfaat ekonomi yang didapat dari aset kepada lessee. Aset yang disewakan dianggap sebagai aset tetap dalam neraca lessee. Kemudian yang kelima yaitu leverage lease. Jenis leasing di mana lessor menggunakan dana pinjaman atau leverage untuk membeli aset yang disewakan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu sewa guna usaha lintas negara atau cross border lease. Jenis leasing yang melibatkan lessor dan lessee dari dua negara yang berbeda dan biasanya untuk leasing ini digunakan untuk membeli aset yang bernilai besar seperti kapal atau pesawat. Next. Kemudian menurut Kasmir, transaksi sewa guna usaha dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct lease dan sell and leaseback. Untuk direct lease atau sewa menyewa usaha langsung, di transaksi ini adalah lease yang belum pernah memiliki barang modal yang memiliki objek leasing sehingga atas permintaannya lessor bisa membeli barang modal tersebut. Kemudian untuk sell and leaseback yaitu penjualan dan penyewaan kembali. Dalam transaksi ini
LIS terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimiliki kepada lessor, dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak leasing antara LIS atau pemilik semula dengan lessor. Next. Untuk kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi beberapa kriteria. Ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sewa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan membuat keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Untuk kriteria yang ketiga yaitu perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Next. Untuk kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria yang ada di bawah ini. Ada 2 kriteria. Untuk kriteria yang pertama yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Untuk yang kedua yaitu perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Next. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.01 Tahun 1991 Pasal 9, isi perjanjian sewa guna usaha sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal di bawah ini. Yang pertama, jenis transaksi sewa guna usaha. Yang kedua adalah nama dan alamat masing-masing pihak. Untuk yang ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. Yang keempat, masa sewa guna usaha. Kemudian yang kelima adalah opsi bagi lesi dalam hal transaksi sewa guna usaha. Kemudian yang keenam, tanggung jawab para pihak atas barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha. Kemudian yang ketujuh adalah harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa atau nilai residu, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung oleh lesi dalam hal barang modal dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun. Next. Untuk perjanjian sewa guna usaha mempunyai beberapa sifat, yaitu untuk yang pertama, konsensual. Di sini artinya perjanjian yang terjadi apabila para pihak tercapai kata sepakat, dan kata sepakat itu mengenai barang-barang modal dan harganya. Maksudnya di sini adalah perjanjian sewa guna usaha itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat mengenai jangka waktu kontrak dengan masa barang modal secara ekonomis dan harganya dibayar secara berkala. Yang kedua, formal. Di sini perjanjian sewa guna yang didapat atas dasar persetujuan antara para pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis. Jadi, dalam perjanjian sewa guna usaha selalu diikuti dengan surat perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh lessor. Next. Untuk sifat yang ketiga, yaitu kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha.
Jadi perjanjian sewa guna usaha yang dibuat antara lessor dan lessee secara sah berlaku seperti undang-undang dan mengikat mereka. Kemudian sifat yang terakhir yaitu asas kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha. Dalam hal ini mengandung hak dan kewajiban lessee dan lessor. Lessor mempunyai kewajiban menyerahkan barang modal, sedangkan lessee memperoleh hak untuk memakai barang modal tersebut setelah ia memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat lessor dan lessee. Next, proses terjadinya perjanjian sewa guna usaha. Untuk proses yang pertama yaitu tahap prakontraktual atau sebelum terjadinya perjanjian. Pada tahap ini merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi negosiasi atau tawar-menawar. Ini dilakukan antara lessor dan lessee, konfirmasi atau pemberitahuan, evaluasi kelayakan, dan keputusan. Setelah tahap prakontraktual, masuk ke tahap kontraktual, yaitu terjadinya perjanjian. Pada tahap ini merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian oleh pihak calon lessee dengan pihak lessor. Next. Kemudian untuk perlakuan pajak penghasilan bagi lessor sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK.01 tahun 1991 adalah sebagai berikut. Penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa gunakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal sewa guna usaha, lebih pendek dari masa sewa ditentukan dalam pasal 3 keputusan ini, yaitu Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya adalah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Next. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991 berikutnya adalah kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih di buku yang telah dibentuk pada awal tahun pajak bersangkutan. Kemudian dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan neto. Next. Kemudian untuk perlakuan pajak penghasilan bagi lessee sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK.01 tahun 1991. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh menggunakan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga adalah pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee, kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee, sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 3 keputusan ini. Kemudian dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Next.
pada perjanjian sewa guna usaha dapat berakhir karena 3 hal, yaitu yang pertama adalah kesepakatan. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila pihak yang telah sepakat, yaitu antara lesi dan lesor, menggunakan hak opsinya, mengembalikan barang modal kepada lesor atau lesi yang membeli barang modal tersebut. Yang kedua, telah terjadi one prestasi atau breach of contract. Salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. Yang ketiga adalah force majeure. Timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga perjanjian berakhir. Next. One prestasi. One prestasi di sini yang dimaksudkan adalah salah satu keadaan dari tidak dilakukannya atau tidak mampu melaksanakan perjanjian. Di samping keadaan lain yaitu alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya dalam perjanjian sewa guna usaha. One prestasi dapat saja terjadi jika yang pertama, lesi lalai membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, lesi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain atau denda keterlambatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, lesi telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Misalnya, mengalihkan hak kepada orang lain, menyewa guna usahakan ulang, menggadaikan barang objek perjanjian. Next. Dalam prestasi ini dapat diselesaikan dengan cara apabila lesi melakukan prestasi seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, maka tindakan yang dilakukannya pertama adalah mengirim somasi atau surat pemberitahuan bahwa lesi harus memenuhi prestasi atau kewajiban yang tertunda pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat somasi tersebut. Jika setelah diberi somasi, pihak lesi tidak juga melaksanakan kewajibannya atau tetap lalai untuk memenuhi prestasinya tersebut, maka tindakan selanjutnya adalah menarik kembali barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha dengan membebankan biaya penarikan kepada lesi dan dengan cara mempercepat pengakhiran perjanjian sewa guna usaha yang mengakibatkan lesi harus memenuhi semua kewajiban dan ongkos-ongkos dan biaya lain yang dikenakan kepadanya. Next. Dari hasil presentasi kelompok kami didapatkan 4 kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu manajemen perpajakan yang efektif itu menjamin kepatuhan pajak, mengoptimalkan kewajiban pajak, dan mengurangi resiko hukum. Yang kedua, perencanaan pajak yang matang dan pengawasan yang baik akan membantu perusahaan atau individu menghindari masalah pajak dan mencapai efisiensi. Yang ketiga, pemilihan metode penyusutan adalah bahwa metode yang dipilih harus disesuaikan dengan karakteristik aset, kebijakan akuntansi perusahaan, dan tujuan pelaporan keuangan. Yang keempat, leasing adalah solusi yang fleksibel untuk memperoleh aset tanpa beban pembelian awal yang besar. Namun, perlu analisis biaya, manfaat, dan untuk menentukan apakah leasing adalah pilihan terbaik dibandingkan pembelian langsung. Ini adalah referensi dari kelompok kami yang digunakan untuk menyusun presentasi pada malam ini. Untuk selanjutnya, sebelum kami akhiri presentasi kelompok kami, izinkan saya untuk membacakan kata-kata bijak dari Arthur van der Bilt. Pajak merupakan urat nadi pemerintahan dan tidak ada pembayar pajak yang boleh dibiarkan lolos dari kewajiban membayar pajak yang menjadi bagiannya.
Besar harapan agar kita dapat mempraktikkan ilmu-ilmu dari presentasi kelompok kami, agar kewajiban di bidang perpajakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Baik, sekian dari kelompok kami. Burung pelikan, burung merpati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.